Kita semangat ya hari ini. Tuhan kita sudah bangkit dan Dia sudah hidup. Dari zaman dahulu tuh manusia memang punya insting untuk mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka even membuat patung-patung yang untuk mereka sembah. Tapi sia-sia karena yang mereka sembah itu tidak hidup. Tapi di sini kita boleh bersukacita karena Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dan kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah mati buat kita dan Dia sudah hidup. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami ya Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini adalah produk ya Tuhan dari kasih-Mu ya Tuhan, dari pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Biar kami di tempat ini Tuhan mengalami kuasa salib-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang menjadi beban kami ya Tuhan, Kau sudah tanggung di atas kayu salib ya Tuhan. Apapun yang menjadi belenggu kami, Kau sudah patahkan ya Tuhan ketika Kau di atas kayu salib ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan sudah ditebus ya Tuhan. Hidup kami bukan yang sama lagi seperti dahulu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami saja mau bersorak ya Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelumnya kasih salam kanan kiri dulu. Bilang kamu sudah ditebus. Kamu sudah ditebus. Oh ya, dan kita sama-sama bangkit berdiri ya. Ayo. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita.
siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam untuk menyembah Dia. Berapa banyak dari kita seringkali mendengar khotbah tentang Paskah, tentang salib Yesus. Tapi apakah benar-benar kita mengalami salib Yesus dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar kita sudah menerima kuasa kebangkitannya dalam hidup kita? Mari pagi hari ini kita mau refresh lagi. Kita mau mengingat kembali pengorbanan Yesus, mau menerima kembali kuasa salibnya dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita yang mana. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup
kuasa salib-Mu ya Tuhan benar-benar ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kau patahkan ya Tuhan menjadi belenggu dosa kami Tuhan. Kau sembuhkan ya Tuhan setiap sakit ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan hidup kami. Kami mau izinkan ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan memenuhi ya Tuhan setiap hati kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Mari katakan kita dengan senang hati, kita katakan karena salib-Mu Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu hidup, amin. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami. Kami tahu bahwa zaman di mana Yesus ada dan kami ada seolah-olah berbeda. Tetapi sesungguhnya tantangan, persoalan dari zaman ke zaman punya karakteristik yang sama ya Tuhan. Di mana setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus adalah Tuhan akan diperhadapkan kepada pengakuan yang kemudian apakah itu hanya sekedar di bibir atau itu pengakuan yang mempengaruhi seluruh hidupnya. Dan gereja Tuhan, jemaat mula-mula, mereka pada akhirnya menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi murid Yesus yang sampai kabar Injil itu ke Indonesia karena mereka adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar mengaku dengan bibir mulutnya, tetapi mereka hidup oleh karenanya. Ada sesuatu yang mendrive mereka. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau berdoa, kami meminta supaya Tuhan Kau memberikan kepada kami, jemaat-Mu, setiap kami yang hadir, karakteristik seperti murid-murid Yesus, jemaat mula-mula, dengan segala banyak kelemahan. Tetapi Tuhan pada akhirnya, apa yang mereka percayai, itulah yang mereka hidupi ya Tuhan. Kami mau berdoa pagi hari ini, kiranya Engkau membawa setiap kami kepada pemahaman firman Tuhan yang benar sebagai dasar kehidupan kami. Bukan hanya dasar kehidupan kami saja di muka bumi ini, tetapi bahkan dasar kehidupan kami nanti ya Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir. Biarlah berkat Tuhan yang dari Engkau sendiri akan datang kepada setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya. Baik saudara-saudara, shalom, selamat pagi. Ya, saya ucapkan selamat Paskah kepada kita semuanya. Dan kalau kita menggunakan kata Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani, Pesak. Makanya Indonesia kemudian menjadi Paskah begitu ya. Dan itu diambil dari perjanjian lama pada waktu Musa
akan meninggalkan Mesir. Dan di situ ada Passover sebenarnya ya, karena malaikat maut melewati setiap rumah rumah orang Ibrani yang ada tanda darah anak domba, sehingga maut tidak menimpa keluarga itu, sehingga namanya Passover. Nah, nanti saudara-saudara, kemudian ketika Injil sampai ke Eropa, terjadilah sebuah kontekstualisasi ya. Proses kontekstualisasi itu biasanya sesuatu yang sudah diterima secara umum budaya setempat, kemudian dalam tanda kutip dibaptis begitu ya, dikristenkan, sehingga muncul istilah Easter ya. Makanya kalau kita bahasa Inggris Happy Easter begitu ya, karena Easter itu sendiri sebenarnya sebuah peringatan musim semi dari dewa ya, dari dewi sebenarnya, dewi Aster atau Easter begitu ya. Tetapi itu sudah dalam tanda kutip dikristenkan supaya hati nurani kita juga enggak, kayaknya kita menyembah dewi ketika saudara-saudara kita mengatakan Happy Easter. Tetapi karena sebenarnya kita Indonesia sudah menggunakan Paskah yang berasal dari Pesak, maka ya kita coba kembangkan dalam tanda kutip kebijakan lokal dengan mengatakan Happy Passover, karena kita menggunakan kata Paskah. Di Indonesia kan nggak tahu Dewi Easter itu apa, ya tuh. Tetapi kita coba mengangkat Pesak atau Passover, kemudian kalau bahasa Inggris menjadi Happy Passover. Itu aja supaya kita tidak bingung. Tetapi Pak, apakah kedua-duanya itu benar-benar? Kalau saudara-saudara melihat bahwa prosesnya seperti itu, proses kontekstualisasi ya saudara. Nah, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu perenungan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus, the resurrection of Jesus Christ, myth or reality. Mitos atau sebuah kenyataan, realitas. Mitos atau kenyataan. Pada dasarnya mitos. Apa sih mitos? Arti mitos itu sesuatu yang berkembang karena kepercayaan dari orang yang mengembangkan apa yang dia pahami sebagai sebuah kebenaran. Contoh ya, mitos-mitos di Indonesia banyak mitos atau legenda, ya, cerita-cerita legenda tentang Malin Kundang. Apakah itu benar-benar terjadi? Kalau saudara-saudara pergi ke Sumatera, maka mereka sangat kenal sekali dengan cerita itu. Di daerah-daerah Indonesia ini ada mitos-mitos yang kemudian berkembang menjadi sebuah belief, sebuah kepercayaan. Kalau saudara pergi ke Salatiga, di sana ada satu danau yang kemudian itu berasal dari sebuah kisah ya, sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang kemudian dia sebenarnya adalah penjelmaan dari seekor ular yang besar yang kemudian ketika dia diperlakukan tidak baik, pada akhirnya dia menancapkan lidinya dan memberikan seperti tantangan sayembara, siapa yang bisa mencabut lidi ini, maka kemudian dia bisa mengalahkan dia, dan tidak ada orang yang bisa mencabut, dan dia ketika mencabut muncullah air yang tidak pernah berhenti. Dan konon itulah yang kemudian menyebabkan adanya danau. Kalau saudara pergi ke Salatiga di daerah namanya Rawapening ya, Rawapening, danau yang kemudian penuh air gara-gara kisah ini. Nah, saudara-saudara, itu mitos yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan pertanyaannya, apakah kalau saudara dan saya mempercayai tentang Kristus, apakah kita bisa membuktikan kebenaran dari bagian yang penting tentang Kristus, yaitu kebangkitan Kristus? Nah, saudara, next slide. Saya membuat semacam analogi seperti ini. Membeli sesuatu yang murah, Anda tidak terlalu berpikir panjang. Betul kan ya? Kalau kita membeli sesuatu yang murah, maka kita nggak berpikir panjang karena harganya murah ya saudara-saudara. Misalnya sabun, beli sabun. Sabun
3.000, 4.000, lux ya, 3.000 sekian begitu ya. Kita nggak terlalu berpikir panjang, karena itu murah. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang jauh lebih murah, tusuk gigi. Saudara-saudara, secanggih-canggihnya tusuk gigi, saudara mau cari tusuk gigi yang seperti apa, saudara-saudara? Yang elektrik begitu ya, gitu ya, saudara-saudara, yang bisa mencari sendiri, ada remote-nya begitu, saudara belum ada. Tetapi saudara tusuk gigi, saudara nggak terlalu berpikir panjang, saudara membeli dan karena itu murah, saudara-saudara. Kira-kira mungkin 1.500 saudara dapat, kalau dari bambu itu saudara sudah dapat beberapa puluh tusuk gigi. Kita nggak pernah berpikir panjang untuk tusuk gigi. Apakah saudara mau beli tusuk gigi? Bandingkan, oh ini gramnya sekian, itu di sini bahannya ini. Saudara nggak akan mungkin melakukan itu, karena itu murah. Kalau kadang-kadang wanita jelimet memang, membandingkan kira-kira harga miligramnya, lalu dihitung, oh ini kacek, beda kira-kira 15 miligram, ini kayaknya lebih bagus. Lalu dilihat lagi ingredients-nya. Wah saudara, saudara nggak mungkin beli tusuk gigi memperhitungkan itu semua. Kenapa? Karena murah. Karena kalau salah pun, kalau saudara nggak suka, saudara bisa buang. Atau saudara berikan kepada orang lain. Membeli sesuatu yang mahal, Anda akan berpikir panjang. Beli rumah, saudara, tidak seperti membeli tusuk gigi. Kalau ada orang yang punya uang mungkin beli rumah seperti membeli tusuk gigi. Mungkin itu uangnya hasil air-air ini ya, saudara-saudara. Ya, air-air yang nyumbang 1 M. Yang membeli kopi 400 juta. Wah, itu kan kopinya si anaknya Sule itu diberi 400 juta. Wow, saudara-saudara, itu uang dari mana? Itu pasti uang-uang yang ya begitulah, saudara-saudara. Uang yang tidak punya nilai. Tetapi membeli sesuatu yang mahal, Anda akan berpikir panjang. Mempertimbangkan dari berbagai macam aspek. Ini bicara tentang harga. Analogi yang kedua, membeli sesuatu yang punya dampak tidak penting, efeknya kepada kita itu tidak penting, kita juga tidak terlalu berpikir panjang. Seperti tusuk gigi tadi, efeknya ya paling menghilangkan kotoran di gigi kita. Itu efeknya. Kita nggak terlalu berpikir panjang. Tetapi membeli sesuatu yang dampaknya penting, contoh buat wanita. Saya yakin kalau wanita-wanita ini kulitnya sensitif ya, maka saudara, kalau teman-teman kita wanita kalau membeli produk bedak atau sabun itu karena punya efek. Wah, muka saya ini kalau salah bedak ini jerawat bisa muncul. Kalau begini, wah ini dan lain sebagainya. Itu dampaknya penting sehingga kita berpikir panjang. Ingredients-nya dilihat semua. Nah, 2 hal ini, yaitu nilai harga dan dampak, itu sering membuat kita berpikir. Membuat kita berpikir jauh. Dan saudara-saudara, berikutnya, pertanyaan saya, apakah Anda bisa membeli keselamatan? Apakah kita bisa membeli keselamatan yang memiliki dampak sampai kekekalan? Keselamatan yang, apakah keselamatan itu seperti tusuk gigi? Jangankan begini, saudara-saudara. Jangan bicara tentang keselamatan yang kekal. Anda pilih dokter yang bicara tentang keselamatan tubuh kita, fisik kita. Saya kalau memilih dokter, kalau cuma dokter mata aja, saya nggak terlalu, maksudnya untuk mengukur minus dan lain sebagainya, ya di optik biasanya. Kemudian kalau ikut BPJS itu perlu ada autorisasi dari klinik ya. Saya tidak terlalu berpikir panjang, tetapi kalau saya punya penyakit yang serius, entah ginjal, entah jantung, saya browsing dulu dokternya ini. Dia terkenal, saya kadang-kadang cari referensi, tanya satu dengan yang lain. Karena ini menyangkut nyawa saya, saudara-saudara. Menyangkut nyawa saya. Dan itu baru bicara tentang kehidupan di bumi ini yang sementara.
Bagaimana, saudara-saudaraku, kalau berkaitan dengan keselamatan yang bukan hanya di bumi ini, yang punya dampak sampai kekekalan, apakah kita berpikir cukup panjang? Kalau kita tidak berpikir cukup panjang, kemungkinan karena kita tidak benar-benar membelinya. Artinya membelinya, kita tidak benar-benar memilikinya. Jadi kalau kita memilih pasangan hidup misalnya, kita kan juga berpikir panjang. Ada yang mengatakan kalau salah masak nasi, maka penyesalan 1 hari. Kenapa? Salah masak nasi jadi bubur atau jadi angus. Kalau jadi bubur masih bisa dimakan, besok masak lagi. Tapi kalau salah cukur rambut, penyesalannya 1 bulan buat laki-laki ya. Kalau wanita bisa lama juga, 1 bulan itu terasa bertahun-tahun ya. Karena tiap pagi melihat kaca menyesal. Tetapi kalau salah potong rambut 1 bulan. Kalau salah memilih pasangan hidup, seumur hidup. Tetapi sayang tidak ada yang melanjutkan. Bagaimana kalau salah pilih juru selamat? Urusannya seperti apa? Nah, saudara-saudara, seringkali kita tidak terlalu berpikir tentang keselamatan karena kita berpikir itu murah seperti tusuk gigi. Yang ditawarkan begitu murah. Murah bukan berarti memurahan, saudara-saudara. Betul kan ya? Murah bukan berarti murahan. Murah karena kita tidak seorang pun di antara kita yang sanggup membelinya. Sehingga itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Sebab tidak ada dikatakan oleh firman Tuhan, kamu diselamatkan bukan oleh perbuatanmu. Jelas sekali. Jadi itu menjadi murah karena ada yang sudah membeli untuk saya dan saudara-saudaraku semuanya. Menjadi kita kadang-kadang itulah repotnya kalau kita memberikan sesuatu yang buat orang itu terima jadi aja. Kadang-kadang itu tidak terlalu dihargai. Makanya kadang-kadang karena saya juga mengajar di sekolah teologi, kadang-kadang saya tidak mau memberikan gratis kepada para mahasiswa. Karena kadang-kadang sesuatu yang gratis itu menjadi murahan, saudara-saudaraku. Padahal bukan apa-apa. Karena kalau mereka membelinya langsung atau mereka mengupayakan, mereka nggak ada akses untuk bisa mendapatkan itu semua. Sehingga kadang-kadang saya mencoba berpikir mereka paling tidak ada bagian dari mereka yang mereka harus lakukan supaya menghargai. Demikian juga keselamatan. Keselamatan kita terima itu cuma-cuma tetapi bukan berarti itu murahan. Karena ada yang sudah mengerjakan, membelinya untuk saudara dan saya. Dan itulah Paskah, saudara-saudara. Kira-kira menurut saudara-saudara, jemaat mula-mula, bagi mereka perayaan yang penting itu perayaan apa? Natal, Paskah, atau paling tidak 2 hal ini. Kira-kira menurut jemaat mula-mula, saudara-saudara, perayaan mana yang paling penting? Paskah, saudara-saudara. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara tidak menemukan peringatan tentang kelahiran Yesus. Tapi saudara akan menemukan berulang-ulang Paulus mengatakan tentang kebangkitan Kristus. Paulus dalam kitab Efesus mendoakan, aku berdoa supaya oleh hikmat dan roh dan wahyu kamu mengerti pengharapan apa yang ada di balik kebangkitan Kristus. Dan Paulus juga mengatakan berulang-ulang kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sia kita. Jadi saya mau mengajak kita untuk memberikan porsi perhatian ini karena penting sekali. Karena menyangkut harga dan dampak. Kalau saudara membeli sesuatu yang harganya mahal, saudara berpikir panjang. Dan kalau saudara membeli sesuatu yang dampaknya jauh, penting, kekal bahkan, maka kita juga berpikir panjang. Dan saya mengajak pagi hari ini saudara untuk berpikir. Saudara untuk memikirkannya tentang keselamatan. Karena keselamatan itu hal yang mahal dan berdampak kekal. Hal yang mahal dan berdampak kekal. Yang mahal kalau kita diizinkan membeli, ternyata kita tidak sanggup membelinya. Maka kalau saudara dan saya, kita sebenarnya tidak sanggup membeli, tetapi kemudian ada orang yang membelikan untuk kita. Bahkan untuk membeli
barang itu, ternyata orang itu menderita untuk kita. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat free untuk kita, tapi saudara nggak pernah tahu bahwa untuk kita menerima free, orang yang memberikan barang itu ternyata dia harus menderita, mengorbankan sesuatu, dan dalam hal ini mengorbankan hidupnya. Sehingga kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi tidak punya feeling, punya perasaan, punya pemahaman, punya iman bahwa kita ini berhutang budi, kemungkinan kita tidak benar-benar paham tentang Paskah. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua. Adakah di antara kita yang berhutang budi kepada seseorang? Kami berhutang budi kepada satu misioneri yang dia mensupport kami pada waktu saya studi di Filipina, ambil S2. Misioneri ini betul-betul mendukung kami, memberikan support, biaya pergi selama di sana, ada uang bulanan dan lain sebagainya. Sehingga di dalam hati saya selalu menghargai beliau. Dan saya selalu membanggakan beliau. Karena ada sesuatu yang kalau Tuhan gak pakai dia, gak mungkin saya studi ke luar negeri. Ya, tidak mungkin itu. Sehingga ada hutang budi. Pertanyaan saya, kepada sesuatu yang mahal yang kita tidak bisa afford dan punya dampak yang kekal, apakah saudara merasa berhutang budi kepada Tuhan? Masalahnya justru banyak orang Kristen yang mencoba berpikir Tuhan utang saya. Tuhan berhutang budi kepada saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tuhan, apa balasanmu kepada saya? Kita kadang-kadang menemukan mentalitas orang yang berpikir, orang yang memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang justru berhutang kepada kita. Sehingga kemudian kita jual mahal, kita kemudian berpikir sedikit-sedikit marah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara punya pacar atau punya teman yang saudara merasa bahwa sebenarnya hubungan saudara dengan dia itu saudara lebih banyak berkorban dan saudara expect dia mengerti, kita itu cepat tersinggung, cepat marah kepada orang itu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak untuk orang itu. Sebenarnya perasaan itu harusnya milik Tuhan. Di mana Tuhan Allah Bapa sudah memberikan anaknya kepada kita, anak satu-satunya. Sehingga Tuhan, Allah Bapa kemudian punya perasaan, kamu harusnya melakukan ini, kamu harusnya begitu. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian justru bertumbuh oleh karena pemikiran kalau Tuhan itu berhutang kepada kita. Sehingga kita eman-eman. Sehingga kita tidak mau repot. Makanya Tuhan Yesus satu kali ketika di rumah Simon orang kusta, ada wanita yang mengurapi Yesus, ada murid-murid yang justru sibuk membicarakan, ini pemborosan ya. Ini kan harusnya bisa 300 dinar dijual, lalu untuk orang-orang miskin. Wah, pikirannya rohani. Tetapi kemudian Yesus mengatakan orang miskin akan selalu ada padamu. Tetapi kesempatan, opportunity tidak akan selalu ada. Saudara, kita selalu berpikir bahwa kita akan selalu bisa melayani Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa selalu ada waktu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara, seperti kata Tuhan Yesus, orang miskin selalu ada pada kita. Artinya, kita diajak berpikir mana yang jauh lebih utama di dalam konteks penghargaan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Injil itu berisi 3 fakta mendasar. Kalau saudara, paling tidak minimal 3 hal ini. Yaitu keilahian Yesus. Yang kedua, kematian Yesus yang menggantikan kita. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Keilahian Yesus, kemudian lama-lama saya mau pingsan, saudara-saudara. Kehabisan nafas. Nah, saudara-saudara, makanya kalau saudara-saudara diserang atau kita percaya
percaya kita, apakah kita percaya keilahian Yesus? Saudara-saudara, keilahian Yesus itu tidak dibuktikan pada waktu Yesus hidup. Memang ada, Injil Yohanes ada, Yesus berjalan di atas air begitu. Tetapi benar-benar terbukti, proven, itu pada waktu Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, maka itu terbukti karena maut telah dikalahkan. Itu klimaks dari keilahian Yesus, sehingga kemudian kitab Filipi mengatakan, maka dia kemudian diberikan tempat yang tertinggi. Dan yang kedua, yaitu Kristus menggantikan tempat kita sebagai orang berdosa. Dan yang ketiga, Kristus bangkit. Itulah Injil. Begitu saudara mempercaya kepada keselamatan dari Injil, maka paling tidak saudara percaya 3 hal ini. Percaya keilahian Yesus, percaya bahwa Yesus telah menggantikan tempat saudara sebagai orang berdosa sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Yang ketiga, saudara dan saya percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan ketiga-tiganya ada di mana, saudara? Di dalam peringatan hari besar kita ada di mana? Di Paskah. Di Paskah, saudara-saudara. Ada di Paskah. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus mengawali, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Sia-sia. Apa yang kita percayai sia-sia. Dan kita sebenarnya masih hidup di dalam dosa karena sebenarnya tidak ada kebenaran atau tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita telah atau tempat kita telah digantikan. Tidak ada jaminan yang menyatakan penebusan dosa, karena kalau dosa itu ditebus tetapi kemudian Kristus tidak bangkit, apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka itu seperti korban-korban dalam perjanjian lama, kambing, domba dan lain sebagainya yang mati dan binatang itu nggak bangkit lagi. Tetapi kebangkitan Kristus itu menyatakan, saudara-saudara, bahwa maut telah dikalahkan, penggantian itu telah terjadi, hidup Kristus telah menggantikan hidup kita, sehingga kemudian fair, sehingga kemudian terjadi justice, terjadi keadilan, karena tuntutan yang seharusnya dituntutkan kepada kita itu telah diterima oleh Kristus. Penghukuman yang seharusnya kita terima diterima oleh Kristus, sehingga kemudian saudara dan saya punya kesempatan untuk kemudian disebut sebagai orang hidup yang dibenarkan. Nah, saudara-saudara, sehingga kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan proses sesudah kita kemudian percaya kepada Yesus. Hidup sesudah percaya kepada Yesus adalah hidup di dalam kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Sehingga kita harus mengerti nilai dari kebangkitan Kristus dan dampak dari kebangkitan Kristus, saudara. Makanya, saudara-saudara, jemaat mula-mula semangat yang paling berkobar-kobar adalah semangat tentang memberitakan kebangkitan Kristus. The resurrection at the heart of the gospel. Maka Paskah atau kebangkitan Kristus itu adalah jantung dari Injil. Next slide. Saya menggunakan akronim atau singkatan HEART yang tidak mungkin disampaikan dalam satu hari ini saja dalam khotbah, sehingga saya hanya mengambil 2 saja dari HEART. Next. HEART itu horrible death, kematian yang mengerikan. Yang kedua E atau I, empty tomb, kubur yang kosong. Yang ketiga appearances of Jesus after his burial, penampakan Yesus sesudah Yesus kemudian bangkit, sesudah Yesus dikuburkan dan kemudian dia bangkit. Record of woman as first witnesses, wanita, catatan wanita sebagai saksi pertama. Dan T, transformation of disciple, transformasi atau perubahan hidup dari para murid. Saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk membayangkan, andai kata kita sedang menyelidiki sebuah peristiwa yang terjadi katakanlah mungkin 2 minggu yang lalu. Peristiwa kecelakaan di perempatan jalan. Dan kita mencoba mengumpulkan para saksi, bukan? Ya.
Dan ketika kita mengumpulkan para saksi, di situ salah satu mungkin melanggar lampu merah, dan sehingga terjadilah kecelakaan itu. Maka kita bertanya, paling tidak 2 driver dulu yang terlibat langsung. Lalu setelah 2 driver, adakah orang di sekitar di situ yang menyaksikan kecelakaan itu untuk membuktikan siapa yang salah? Betul ya? Membuktikan siapa saya. Dan menarik sekali karena dalam argumentasi ini salah satu yang sebenarnya kita tahu, misalnya dari antara 2 driver ini ketika ditanya apakah ada di antara kalian, karena kemungkinan salah satu melanggar lampu merah. Tapi mereka masing-masing ngotot gitu, masing-masing ngotot. Enggak kok, dia yang salah. Oh enggak, dia yang melanggar lampu merah. Seharusnya, dan masing-masing mencari pembenaran. Lalu kemudian ditanya sebuah pertanyaan. Di antara bapak-bapak, pernahkah melanggar atau melakukan pelanggaran lalu lintas sebelum kecelakaan ini? Pelanggaran, paling tidak mungkin 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Apakah ada di antara bapak-bapak yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas? Kemudian salah satu menjawab, saya tidak pernah Pak Polisi, saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Yang satu kemudian menjawab, Pak Polisi, 3 tahun yang lalu saya pernah melanggar lampu merah Pak Polisi. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, di antara 2 driver yang mengaku satu tidak pernah melanggar selama 10 tahun, yang satu pernah melanggar 3 tahun yang lalu, kira-kira menurut saudara-saudara, untuk apa? Untuk investigasi selanjutnya, kira-kira saudara memang nanti akan ada pembuktian yang kedua, ketiga untuk menuntun asumsi kita. Kira-kira di antara 2 orang ini mana yang lebih jujur menurut saudara-saudara? Ya? Yang mengatakan saya pernah melanggar. Saudara, Salomo pernah melakukan sebuah trik seperti ini ketika satu kali ketika dia berdoa minta kebijaksanaan, lalu berikutnya ada 2 wanita yang bertengkar gara-gara apa? Mereka punya 2 bayi tidur berdekatan, masing-masing ini bayi adalah anak dari kedua wanita ini, masing-masing anak satu-satu. Tetapi ternyata besok paginya salah satu bayi meninggal dunia karena ditindis. Ketindis salah satu ibu. Lalu yang kemudian ibu yang satu yang menyadari bayinya mati, dia tukar bayinya itu. Dia tukar, sementara ibu yang terlelap dia nyenyak, tetapi besok paginya ketika bangun lalu kaget karena bayinya mati. Bayinya mati, dan akhirnya apa yang terjadi? Kemudian mereka rebutan bayi yang masih hidup itu. Rebutan bayi yang masih hidup, dan ketika masing-masing berargumentasi, enggak kok ini bayi saya, ini anak saya, ini anakmu yang mati, dan masing-masing karena itu anak, itu sesuatu yang ada di dalam hati mereka berebut begitu rupa, terjadilah pertengkaran. Lalu mereka menghadap Raja Salomo, dan ketika mereka menghadap Raja Salomo, Salomo kemudian mengatakan sebuah keputusan. Salomo mengatakan begini, kalau begitu bayi ini yang masih hidup dibelah saja jadi 2. Salomo mengatakan dibelah saja jadi 2 supaya adil. Lalu saudara-saudara, seorang ibu yang tahu bahwa anaknya lah yang mati, ibu itu mengatakan apa? Waduh, Tuanku Salomo, ini parafrase saya ya. Tuanku Raja Salomo, Tuan seorang raja yang sangat bijak. Memang itu adalah keputusan yang adil. Saya setuju untuk bayi itu dibagi 2. Tapi ibu yang tahu bahwa anak yang hidup itu adalah anaknya, dia mengatakan apa? Tuanku Salomo, Tuanku memang bijak, tetapi saya lebih baik rela anak itu jangan dibelah jadi 2. Biarlah wanita itu yang memilikinya. Biarlah wanita itu yang memilikinya. Gak apa-apa, asal anak itu jangan dibelah jadi 2. Menurut saudara-saudara, mana ibu yang sesungguhnya? Ibu yang merelakan anak itu tetap hidup sekalipun dimiliki orang lain. Nah, saudara-saudara, kita mau melakukan pembuktian-pembuktian terbalik seperti ini dengan
dengan kebangkitan Yesus. Wah, saudara-saudara, pagi-pagi kok agak serius gitu ya. Enggak, karena saya bawa analogi saudara-saudara kepada sesuatu yang mahal dan berdampak. Kalau iman kita itu murah, itu sebabnya kenapa kita murahan memperlakukan iman kita. Kalau iman kita itu murah, mengapa menyebabkan kita tidak begitu terdampak oleh iman kita? Kita seperti pakai baju agama saja. Kalau nggak suka kuning ganti hijau, kalau nggak suka hijau ganti putih. Tetapi saudara, pertanyaan saya, apakah keselamatan itu begitu murah sehingga kemudian tidak berdampak begitu luar biasa dalam hidup kita? Saudara-saudara, saya mengajak kita menjadi orang-orang percaya yang mengerti benar iman kita. Nah, yang pertama saudara, pembuktian tentang kebangkitan Kristus dari H yang pertama. Next, horrible death, kematian yang mengerikan. Saudara, pada waktu saya mengajak belajar satu istilah ini yang terjadi kepada Yesus. Yesus mengalami shock hipovolemik. Apa itu shock hipovolemik? Itu adalah kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar sehingga jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Shock hipovolemik harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan organ dan jaringan. Yesus mengalami ini, shock hipovolemik. Nah, kenapa saya mengajak saudara untuk melihat ini? Karena saudara, kadang-kadang kita ini bisa menjadi orang Kristen yang mundur gara-gara kita mungkin tersinggung dengan orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang kemudian mudah patah, mudah mundur oleh karena perkara-perkara yang kita anggap lebih berharga dari keselamatan itu sendiri. Pernahkah saudara mendengar sebuah statement ini? Mungkin ada orang yang kecewa dengan pendeta, kecewa dengan orang-orang yang dia anggap sebagai orang yang lebih rohani, lalu dia mundur dan dia mengatakan begini. Dia mengatakan, sudah, saya nggak mau ikut Yesus. Rugi, saudara-saudara. Rugi. Kenapa? Karena kita diselamatkan bukan oleh orang itu. Kita diselamatkan oleh Yesus. Sehingga saudara dan saya ada satu lagu lama, Fix Your Eyes Upon Jesus. Saudara dan saya harus belajar untuk tetap memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus sehingga iman kita bukan oleh iman perasaan tetapi iman penyerahan, iman komitmen. Nah, tadi Yesus mengalami shock hipovolemik. Itu yang terjadi. Yang pertama, Yesus kehilangan banyak darah. Nah, apa sih argumentasi tentang horrible death? Begini saudara, tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian, betul ya? Tidak mungkin dong ada kebangkitan kalau nggak ada yang mati. Kalau dia nggak pernah mati, kalau ada orang yang mengatakan teori pingsan, Yesus itu pingsan aja katanya begitu. Sehingga ketika kubur itu kosong, ya karena Yesus sadar lagi. Sebelumnya geblak begitu pingsan, lalu kemudian setelah sadar dia keluar sendiri gitu, saudara-saudara. Sehingga kebangkitan Yesus dipatahkan oleh pemikiran teori itu, saudara-saudara. Sehingga kita perlu melihat tentang kematian Yesus sungguh-sungguh terjadi atau tidak kematian itu. Karena kebangkitan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kematian. Nah, saudara, yang pertama, bagaimana kematian itu sungguh terjadi? Yesus kehilangan banyak darah sehingga mengalami shock hipovolemik. Tolong salah satu secara bergantian, saya minta tolong saudara membacakan ini, Yohanes 19 ayat 1. Yohanes pasal 19, saya langsung tunjuk ya, minta tolong supaya kita bisa cepat. Tolong Henry, Yohanes pasal 19 ayat 1, lalu kemudian ayat 17 Kevin, kemudian ayat 28 Kevin Dermawan, lalu Kevin Arman ayat 28. Ya, menyesah dia, sampai di situ dulu ya, menyesah dia. Jadi itu saya tunjukkan gambarnya alat sesah yang biasanya dipakai oleh orang Romawi ya, yaitu sebuah cambuk yang kemudian dari kulit, yang kemudian ada tulang-tulangnya, yang kemudian juga ada metal ballsnya ya, ada bola-bola metalnya yang membuat ketika dicambuk itu menjadi berat.
diperlukan pemberat ya. Seperti kalau saudara mancing gitu ya, kan ada pemberatnya. Sehingga tepat seperti yang dimaksudkan oleh yang mencambuk, dan tulang itu dimaksudkan supaya menyebabkan luka, garukan begitu. Dan itu yang dilakukan. Dan berapa kali biasanya hukuman yang diberikan itu 39 kali cambukan. 39 kali cambukan. Ayat 17, tolong Kevin. Ya, Kevin Dermawan. Sambil memikul salibnya. Nah, sebenarnya nanti berikutnya itu Yesus jatuh. Kenapa Yesus jatuh? Karena shock hipovolemik itu menyebabkan tekanan darahnya turun. Siapa yang punya masalah dengan tekanan darah? Suka ngeliyeng kan ya? Ngeliyeng begitu, baru jongkok, lalu berdiri, rasanya mau jatuh. Yesus jatuh oleh karena kemungkinan besar dia mengalami shock hipovolemik. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi, lalu Simon dari Kirene diminta melanjutkan itu. Ayat 28. Aku haus. Ini salah satu tanda orang yang mengalami shock hipovolemik. Karena darah banyak keluar sehingga cairan tubuh banyak keluar. Sehingga mengalami kehausan yang luar biasa. Kehausan yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan aku haus karena dia mengalami itu. Jadi karena keluar darah banyak sebab disesah tadi, dan kemudian dia mulai tekanan darah turun, walaupun denyut nadi itu lebih cepat, jantung berdetak cepat karena jantung memompa karena kekurangan cairan ya, kekurangan cairan. Tetapi yang kemudian yang dipompa nggak bisa jalan, seret. Sebab apa? Darah keluar dan cairan keluar. Kemudian pasal 19 ayat 34, tolong Rio. Yesus mengeluarkan darah dan air. Iya, menikam lambungnya dengan tombak. Jadi jantung kita di mana ya? Kiri ya? Kiri kita ya. Nah, kemungkinan di sebelah sini ya, di sebelah sini. Jadi seorang yang mengalami shock hipovolemik itu menyebabkan jantungnya bekerja sangat keras untuk memompa darah, tetapi karena sudah banyak darah yang keluar, cairan yang keluar, maka itu menyebabkan kerja jantung itu menyebabkan air berkumpul di sekitar jantungnya, saudara-saudara. Air berkumpul di sekitar jantungnya, sehingga pada waktu untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar mati, maka kemudian dikatakan prajurit itu menusuk Yesus di lambungnya, dan yang keluar bukan hanya darah, tetapi darah dengan air, darah yang sudah bercampur dengan air karena Yesus mengalami shock hipovolemik. Sehingga kemudian keluarlah darah dan air, saudara-saudaraku. Next slide. Prajurit yang ketiga untuk membuktikan bahwa kematiannya itu tidak mungkin kalau itu pingsan, intinya begitu. Kematiannya itu adalah kematian yang benar-benar 100% mati. Prajurit tidak mematahkan kakinya, tidak mematahkan kaki Yesus ya. Saya minta tolong salah satu Ardi, bisa minta tolong Yohanes 19 ayat 32. Ya, 32. Ya. Prajurit tersebut mematahkan kaki dua orang lain. Tetapi pada waktu sampai kepada Yesus, Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena prajurit ini sebenarnya diminta Pilatus untuk memastikan bahwa orang-orang ini sudah mati, termasuk Yesus. Jadi pada waktu kepada dua orang yang lain ternyata masih hidup. Jadi sebenarnya ini bentuk pertolongan, tapi pertolongan yang menyiksa. Supaya nggak sakit terlalu lama, dipatahkanlah kakinya, saudara-saudara.
Dan waktu Yesus sampai pada giliran Yesus, prajurit melihat Yesus sudah mati. Berarti assessment-nya, examination-nya itu sudah terbukti bahwa Yesus sudah mati karena kemudian Yesus tidak dipatahkan kakinya. Jadi benar-benar Yesus itu telah mati. Kemudian ayat 31 sebenarnya tadi itu ayat 32 itu yang menyuruh untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati karena ada orang yang datang ke Pilatus mau menguburkan Yesus. Dan Pilatus memastikan bahwa mereka atau Yesus dalam hal ini itu benar-benar telah menjalani hukuman sampai tuntas, sampai mati. Sehingga salah satu buktinya adalah mematahkan kaki. Jadi prajurit ini bukan inisiatif sendiri untuk membuktikan bahwa Yesus mati. Karena dia mendapatkan perintah dari Pilatus. Maksud saya begini saudara-saudara, kalau prajurit itu inisiatif sendiri, maka dia tidak bertanggung jawab kepada seseorang pun untuk mengatakan bahwa dia mati. Tapi kalau dia diperintahkan oleh gubernur, kalau saudara diperintahkan oleh gubernur, pastikan restoran itu kosong ya, supaya kita bisa makan di situ. Pasti kalau yang memerintahkan gubernur kepada kita, maka kita akan memastikan benar-benar restoran itu kosong. Bukan hanya kelihatan dari luar, iya kok nggak ada mobil parkir, ini kayaknya kosong. Enggak, kadang kita pasti memastikan masuk ke restoran, tanya ownernya, ini kosong ya, kenapa? Karena ibu gubernur mau masuk ke sini, mau makan di sini. Pasti yang memerintahkan prajurit itu adalah Pilatus, sehingga dia accountable, dia bertanggung jawab kepada Pilatus. Kalau dia dia tidak mau mematahkan kaki Yesus karena dia sudah menilai Yesus mati dan dia memberikan laporan kepada Pilatus. Jadi Yesus mati dalam hal ini. Yang berikutnya, Yesus kemudian ayat 40. Saya minta Stefan tolong ayat 40. Pasal 19. Ya, Yesus kemudian dikafani karena akan dikubur di pemakaman miliknya Yusuf Arimatea, lalu kemudian dikafani sepenuhnya dan diberi rempah-rempah. Upacara yang menyatakan mati. Dan maksud saya begini saudara-saudara, yang melakukan semua ini sama seperti kalau kisah tabrakan itu. Kalau yang saya investigasi, andai kata saya polisinya, dari dua driver ini yang saya tanya, misalnya di mobil yang tabrakan itu, yang saya tanya hanyalah misalnya mobil merah dan mobil putih tabrakan. Mobil merah ini bersama dengan istri dan dua orang anaknya. Yang saya tanya istri dan dua anaknya saja, lalu menanyakan kira-kira siapa yang benar, siapa yang salah, peristiwanya bagaimana. Dan saya tidak tanya saksi independen, kira-kira kesaksian dari istri dan dua anaknya, kira-kira kesaksian seperti apa saudara-saudara. Kemungkinan ada tendensi untuk membela suaminya dong. Tapi saya ungkapkan semua saksi-saksi ini karena bukan hanya muridnya yang kita mau angkat sebagai saksi. Kita menemukan Pilatus, kita menemukan prajurit, ya, dan kita menemukan orang lain yang mengapani. Yusuf dari Arimatea mengapani karena mau memakamkan Yesus. Jadi kita menemukan saksi-saksi yang tidak kontak satu dengan yang lain untuk membuat sebuah skenario besar. Saksi-saksi yang independen, yang sebenarnya mereka memberikan kesaksian oleh karena apa yang dilihat pada waktu itu secara spontan dan tidak ada konspirasi, saudara-saudara. Itulah kematian Yesus. Yesus telah dinyatakan mati, tidak ada konspirasi. Yang kedua, empty tomb, yaitu kubur yang kosong. Orang Yahudi, orang yang membenci Yesus, orang yang tidak menerima Yesus sebagai pemimpin mereka menyatakan kubur kosong. Nah inilah yang kemudian disebut sebagai teori pembuktian terbalik. Seperti gambaran saya tentang dua wanita yang kehilangan anak yang meninggal itu. Lalu ada pembuktian terbalik karena yang selalu melakukan pembuktian terbalik. Seorang mama hanya bisa diketahui sebagai mama yang sejati lewat cintanya kepada anaknya. Dan itu yang selalu melakukan. Bukan soal tentang
anak itu dibelah jadi dua. Tetapi Salomo melakukan pembuktian itu. Nah, kita melihat kubur yang kosong dari pembuktian ini karena ada orang Yahudi yang bernama Trypho. Dia mengatakan begini, one Jesus a Galilean deceiver, Yesus yang orang Galilea yang pendusta itu, we crucified, kami menyalibkan, but his disciples stole him. Tapi murid-muridnya mencurinya by night from the tomb, where he laid when unfastened from the cross. Ketika kemudian dia diambil dari salib lalu dibaringkan, and no deceive man. Dan sekarang itu memperdaya, menipu orang-orang by asserting that he has risen from the dead. Dan kemudian membuat tipuan yang berikutnya setelah murid-murid mencuri lalu menipu orang lain dengan mengatakan Yesus telah bangkit dari orang mati dan naik ke surga sehingga tidak bisa ditemukan mayatnya. Nah, ini musuh dari Yesus. Tetapi sebenarnya apa yang dinyatakan ini menyatakan satu hal, bahwa kubur itu kosong kan. Ada seorang anak yang tidak mengerjakan PR karena dia lupa. Dan waktu sudah sampai sekolah baru dia ingat, ya saya belum kerjakan PR. Lalu dia putar otak nih, gimana nih? Wah, guru ini bisa menghukum saya. Saya harus membuat alibi, gimana nih? Lalu kemudian waktu ditanya, mana PR-mu? Dia mengatakan, guru minta maaf Pak Guru, anjing saya telah memakan PR saya. Kenapa dia menceritakan tentang anjingnya? Supaya tidak bisa dilacak. Nah saudara, tetapi yang pasti bahwa ada kebenaran yang sama menyatukan keduanya. Apa itu? Anak itu gak kerjakan PR. Anak itu gak punya PR-nya di tangannya. Apa yang diangkat oleh musuh-musuh Kristus ini ada satu hal yang sama yang kita mau buktikan di sini, yaitu bahwa kubur itu kosong. That's all. Nah, mereka membuat cerita bahwa itu dicuri, tapi tunggu dulu, karena itu akan dipatahkan oleh argumentasi yang berikutnya. Kalau benar-benar itu kubur kosong. Next slide. Berikutnya, ya. Paul Altaus dia mengatakan begini. Pesan kebangkitan tak akan bisa bertahan di Yerusalem selama 1 hari, bahkan 1 jam pun jika kuburan Yesus yang kosong bukan fakta. Kalau kuburan kosong itu hanyalah karena murid-murid yang mencuri jasad Yesus hingga kosong, maka kabar kebangkitan Yesus tidak akan bertahan lama. Sebab apa? Mereka sedang melawan pasukan Romawi yang menjaga itu. Dan saudara-saudaraku, bahwa kenapa kok bisa kebangkitan Yesus, kabar kebangkitan Yesus mampu bertahan pada waktu Yesus bangkit 40 hari Yesus menunjukkan muridnya. Paling tidak 1 bulan, 1 minggu, lewat 1 minggu, 40 hari kabar itu berjalan. Yang berikutnya, next. Kekristenan tidak dapat lahir di Yerusalem dalam 7 minggu oleh karena kebangkitan jika kubur tidak kosong. Saudara, jika kubur itu tidak kosong, bukan hanya kabar tentang kebangkitan saja yang tidak bisa bertahan beberapa hari, beberapa minggu, tetapi kekristenan tidak mungkin lahir. Kekristenan lahir pada waktu Yesus sudah naik ke surga dan mengatakan, tinggallah di sini dan aku akan mengutus Roh Kudus. Lalu mereka berdoa selama 10 hari. Nah, ini kita mau juga saudara-saudara memperhatikan ini. Saya mengajak kita untuk juga berdoa sebagai jemaat mula-mula untuk mengerti. Berdoa 10 hari dan mereka menantikan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus, dan sesudah itu maka 47 minggu, yaitu artinya 7 minggu kan 49 hari. Dan pada hari yang ke-50 Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun. Dan itu kali pertama Petrus berkhotbah. Jadi sesungguhnya kalau kubur itu kosong, kalau kubur itu tidak benar-benar kosong, tidak mungkin
berita kebangkitan Yesus itu sampai bertahan 40 hari bahkan 49 hari sesudahnya kemudian lahirlah kekristenan kalau kubur itu kosong. Mengapa tidak seorang pun percaya kebangkitan jika tidak ada kubur yang kosong? Kubur itu kosong. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini khotbah Petrus yang pertama kepada 3.000 orang lebih yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dan kami adalah para saksinya. Jadi saudara-saudara, ada something yang going on yang bukan hanya sekedar saudara bisa melihat atau merasakan sebuah kebenaran. Kalau kebenaran itu kemudian di-approve oleh banyak orang, bukan? Kita bisa ada sense-nya. Jadi bukan hanya sekedar informasi. Dan inilah yang kemudian terjadi. Penjelasan lain tentang kubur kosong tidak masuk akal. Kenapa? Yang dikatakan para murid mencuri jasad Yesus. Tapi apakah mungkin para murid yang sedang dalam motivasi yang rendah? Kenapa motivasi rendah? Karena mereka takut. Guru mereka yang mereka anggap sakti mandraguna ternyata ditangkap. Dan ternyata mati di atas kayu salib. Lalu andai kata benar-benar mereka mencuri jasad Yesus, mungkinkah saudara-saudaraku, maksud saya begini, mungkinkah mereka berani mencuri kalau mereka sebenarnya dalam posisi yang sangat rendah motivasinya? Mereka saja sembunyi. Mereka saja Petrus. Pada waktu Yesus ditangkap, dia saja yang murid yang paling dekat di antara 3 murid yang terdekat yang lainnya. Petrus yang sebelumnya ngomong, sekali-kali guru, waktu Yesus menceritakan penyalibannya atau kematiannya, dia mengatakan, sekali-kali guru, semua murid ini yang lain, saya tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Lalu Yesus mengatakan, Petrus ya, Petrus, kamu nih sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu ini sudah nyangkali saya. Wih, Petrus pasti kecewa ya saudara-saudara. Kalau saudara menyatakan komitmen, dedikasi kepada seseorang lalu direndahkan seperti itu, rasanya pasti saya akan buktikan. Tapi faktanya, pada waktu Yesus tertangkap, kenapa Petrus yang sebelumnya bahkan berani menetak, memotong telinga Malkus. Jadi itu kan keberaniannya puncak itu. Sesuai, ini konsisten dengan pernyataan, saya mau buktikan ini, saya mau buktikan. Yang lain lari, saya tidak akan lari, dia buktikan. Tetapi ternyata kemudian setelah Yesus ditangkap, lalu justru ketika ada seorang hamba perempuan, bukan hamba laki-laki. Mungkin kalau hamba laki-laki berbadan besar, kumis lebat, mungkin lalu kemudian Petrus mengatakan, bukan saya enggak kenal dia. Enggak, ini hamba perempuan. Di dunia yang patrilineal, di dunia yang dimana laki-laki itu kalau dia enggak makan duluan, yang lain enggak bisa makan. Kok bisa dia takut? Moralnya jatuh, semangatnya, motivasinya jatuh. Dan kalau orang yang begitu berani saja telah jatuh, mungkinkah ada yang memberikan inisiatif untuk mencuri jasad Yesus? Gak mungkin. Pentolannya aja, Petrus ini yang paling tua sebagai pentolan, itu jatuh motivasinya, lemah, menyangkal bukan 1 kali, 3 kali saudara-saudara. Mungkinkah orang-orang seperti ini melakukan tindakan pencurian yang dijaga oleh pasukan Roma? Jelas tidak mungkin, saudara-saudaraku. Jelas tidak mungkin. Next, jika para murid mencuri jasad Yesus, mungkinkah mereka mau mati untuk apa yang mereka ketahui sebagai kebohongan? Yang berikutnya, kalau benar kubur itu tidak kosong, kubur itu kosong oleh karena jasadnya dicuri oleh murid-murid Yesus, mungkinkah para murid berani mati untuk suatu kebohongan? Untuk suatu kebohongan. Dan bukan hanya 1 murid yang mati loh. Hampir semua 12 murid, kecuali Yohanes mati tua, itu mati.
Belum murid-murid yang lain. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Yang mati pada waktu dia digoreng. Saudara-saudara, pada waktu dia. Jadi, saudara, yang slide berikutnya. Paulus mengatakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Paulus kemudian mengatakan, kalau Kristus nggak bangkit, ngapain aku bisa berani melawan binatang buas seperti gladiator? Kalau itu sebuah kebohongan, ngapain saya melakukan itu? Jelas nggak mungkin. Kalau saudara punya produk yang saudara tahu produk itu abal-abal, mungkinkah saudara akan pakai? Tidak mungkin. Kalau saudara tahu bahwa produk itu adalah bohongan, mungkinkah saudara akan berikan kepada anak kita? Tidak. Tetapi ini Paulus pun ternyata dia berani di Efesus melawan binatang, bertahan melawan binatang buas di Efesus. Paulus mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Artinya kalau Yesus bangkit, itu menyatakan sesudah kematian ini ada kehidupan yang lain lagi. Paulus punya harapan, pengharapan. Jadi saudara-saudaraku, slide berikutnya. Ini, dapatkah kita percaya para rasul mengatakan kebenaran? Petrus, ini murid-murid yang semuanya mati. Slide. Ya. Petrus disalibkan di Roma. Kemudian Andreas disalibkan di Patria, di Akia. Matius dibunuh dengan pedang. Kalau saya tidak salah, Matius apakah di Afrika ya? Matias yang di Afrika. Kemudian Yakobus anak Zebedius dipenggal di Yerusalem kepalanya. Filipus disalibkan di Frigia. Simon orang Zelot disalibkan di Mauritania, Afrika. Kemudian Tadeus dibunuh dengan kapak di Edesa, Mesopotamia. Yakobus saudara Yesus. Kalau saudara membaca kitab Injil, saudara Yesus pada waktu Yesus hidup itu belum percaya Yesus. Ketika Yesus melayani di kampungnya sendiri, dikatakan lalu ada firman, nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Itu kenapa? Karena justru saudara Yesuslah yang kemudian melecehkan Yesus, merendahkan Yesus sendiri. Jadi saudara Yesus belum percaya Yesus ini Mesias yang dijanjikan, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan kemudian Yakobus saudara Yesus itu kemudian dia mati dilempari batu. Dialah yang kemudian menulis kitab Yakobus, saudara-saudara. Yang paling tahu borok kita itu kan saudara kita. Tapi kalau saudara kita berani mati untuk kita, bukan karena hubungan saudara, tetapi karena apa yang kemudian diyakini oleh saudara kita itu, itulah yang terjadi dengan Yakobus, saudara-saudara. Thomas dihujani tombak di Kalamina di India, dia mati. Bartolomeus disalib di Armenia. Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda di Alexandria, Mesir. Dan orang-orang ini mereka mati bukan langsung mati. Mereka mati diberikan pilihan untuk menyangkali Yesus. Berita yang mereka sampaikan bahwa Yesus itu bangkit itu adalah kebohongan. Dan itu yang ditunggu. Tetapi justru mereka tetap memberitakan itu sampai akhir. Ini statement yang menarik sekali. Next. Nothing in law, di dalam hukum, so convinces court, yang begitu meyakinkan pengadilan and juries dan para juri of the truthfulness of a story, dari kebenaran sebuah kisah, as the fact that a man's life, sebagai seperti fakta di mana hidup seseorang has been consistent with such story, yaitu hidup orang itu konsisten dengan apa yang diceritakan di dalam pengadilan. Dan saudaraku, para murid telah menceritakan dengan hidup dan kematian mereka tentang kebangkitan Kristus. Terakhir pertanyaan ini. Next. Apakah berikutnya kehidupanmu konsisten dengan fakta kebangkitan Kristus?
Kalau saudara mempercayai Yesus yang ilahi, yang menggantikan tempat bagi kita dan bangkit untuk kita, apakah hidup kita itu konsisten dengan keyakinan yang menyebabkan para murid-murid bahkan mati, berani mati untuknya? Kadang-kadang kekristenan menjadi kekristenan tempe, murahan, karena tidak mengerti betapa mahal dan bertampak kekal apa yang kita yakini. Apakah saudara yang meyakini kebangkitan Kristus ini membawa kita kepada kehidupan yang kekal? Kalau itu yang kita yakini, pasti itu berdampak dan kita tidak akan tergoyahkan oleh perkara yang remeh-temeh. Betul kan? Hal-hal yang menyebabkan sebenarnya karena ini, karena itu. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membangun kekristenan kita di atas batu dasar karang yang teguh, bukan di atas pasir. Sehingga kehidupan kita konsisten dengan fakta kebangkitan Kristus. Saya mau tutup dengan bagian ini. Dan setelah ini saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara nanti melanjutkan kutipan ini, saudara-saudara. Slide berikutnya. Ini berdampak salah satunya kepada suami istri ini, Bill and Gloria Gaither, yang mengarang lagu Because He Lived. Yang tahun 60-an, Amerika tahun 1960-an, Amerika itu baru saja mengalami kekalahan perang ya. Ketika mereka mengalami kekalahan perang di dalam Perang Dunia Kedua, lalu kemudian mereka terpukul secara ekonomi, dan karena terpukul secara ekonomi muncullah teologi-teologi. Salah satu teologi yang muncul pada waktu itu, God is dead. Allah mati. Karena konsepnya adalah kalau Allah hidup, kenapa kejahatan masih bisa terjadi hari ini? Kalau Allah hidup, kenapa ada orang, anak-anak meninggal karena kelaparan? Kenapa Tuhan mengizinkan itu semua? Allah mati. Konsep teologi itu mengatakan bahwa Allah itu seperti tukang pembuat jam yang apa itu kinetik ya, jam kinetik yang dia tidak perlu baterai. Ya, perlu. Jadi jam kinetik itu kan kalau digerakkan sekali, maka dia akan hidup dengan sendirinya. Nah, teologi itu seolah mengatakan Tuhan itu waktu penciptaan ciptakan semua dengan sistem matahari terbit, timur dan barat, selatan, semuanya dengan sistem alam ini, sehingga kemudian berjalan sendiri dan Tuhan kemudian santai. Duduk-duduk mengangguk-angguk. God is dead. Karena orang frustasi dengan hidup. Dan pada waktu situasi kekristenan yang gloomy seperti itu, kekristenan yang mendung, kekristenan yang tidak ada sukacita seperti itu, karena merasa bahwa Tuhan seolah-olah mati, teologi itu begitu kuat pada waktu itu. Termasuk kemudian Gloria Gaither yang sedang mengandung anak. Dia khawatir karena memang kehidupan ekonomi terpuruk. Saudara, kehidupan ekonomi terpuruk. Bahkan kadang-kadang kenapa saudara ada ibu yang membunuh anaknya sendiri beberapa waktu yang lalu, terjadi 2 kali, dan itu bukan hanya 2 kali, berapa tahun yang lalu juga ada, dengan alasan yang sama, tidak mau anaknya menderita. Melihat masa depan ini adalah masa depan yang suram. Kadang-kadang kita juga pun melihat masa depan kita suram. Pendidikan mahal. Kita dengan bertambahnya pengetahuan, kita makin banyak tahu tentang segala sesuatu, tentang kehidupan anak kita, sehingga kita itu begitu punya beban besar dan berat untuk membesarkan anak kita. Orang dulu punya filosofi banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang nggak laku itu, saudara. Banyak anak pusing, biaya besar. Sehingga kita melihat bisa jadi masa depan itu terasa suram. Bill, Gloria Gaither mengalami hal yang sama. Tapi satu kali ketika mereka keluar rumah dan melihat ini. Melihat, karena itu musim dingin nih, di kota mereka, itu ada rumput yang keluar di antara salju. Dan waktu itu melihat, muncullah inspirasi tentang Yesus yang hidup. Di tengah musim dingin yang begitu kuat, ternyata ada rumput yang masih bisa hidup. Alam telah membuktikan bahwa Allah tidak mati. Dan
Kemudian mereka menyusun lirik lagu, Because He live, I can face tomorrow. Sebab Yesus hidup, kami bisa menghadapi hari esok. Sebab begitu cinta concern mereka kepada masa depan anak, sehingga kadang-kadang iman kita ini tidak bisa jalan lagi. Karena kita punya informasi yang cukup untuk bisa memvonis bahwa masa depan itu suram. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya tentang kebangkitan Kristus, saudara dan saya harus punya iman bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas masa depan dan hidup kita. Amin, saudara-saudara. Percaya kepada Dia. Jangan hanya bersandar kepada pengetahuanmu sendiri, kata kitab Amsal, tetapi bersandar kepada Tuhan. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, kata firman Tuhan, dia tidak takut menghadapi tahun-tahun kering, kata firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saya next terakhir ini, slide ini. Slide seterusnya, Erik. Next. Sebab saya ingin saudara mengambil kutipan ini untuk diri saudara sendiri sebagai akhir aplikasi. Sebab Yesus hidup. Kalau Bill dan Gloria Gaither slide sebelumnya mengatakan, because He live, I can face tomorrow. Saya bisa menghadapi hari esok. Because He live, all fear is gone. Semua ketakutan hilang. Itu iman, aplikasi Bill dan Gloria Gaither dari kebangkitan Kristus. Pertanyaan saya kepada Anda masing-masing, apa aplikasi dari kebangkitan Kristus buat setiap Anda? Apa statement imanmu yang private, yang personal, bukan mencontek dari orang lain, tetapi lahir dari penghayatan iman kita kepada Kristus yang bangkit? Bisakah Anda meneruskan dengan kalimat Anda sendiri? Sebab Yesus hidup, aku ... Sebab Yesus hidup, kalau saya, sebab Yesus hidup saya tidak takut mati. Saya hampir mati beberapa kali dalam kerusuhan, saya beberapa kali mati oleh karena mau waktu kecil sakit, tidak ketahuan orang tua, saya step. Orang tua tidak tahu, saya sudah hilang kesadaran, dan karena step terus kemungkinan otak saya terganggu. Dokter memberikan semacam kemungkinan diagnosa seperti itu karena saya step sampai umur 10 tahunan begitu, dan kemungkinan bisa otaknya terganggu. Dan saya ingat satu kali saya step dan entah kenapa kepala saya ini jadi empuk. Waktu saya pegang, kenapa kepala saya kok seperti begitu? Dan saya kalau step itu, waduh, saya bisa menggigau. Dan kemungkinan otak saya bisa rusak. Otak saya rusak, tapi puji Tuhan ya, tidak rusak. Haleluya. Tidak rusak. Tapi yang saya sampaikan, bagi saya, sebab Yesus hidup saya tidak takut mati. Sebab Yesus hidup, saya percaya ada masa depan buat keluarga kami, buat anak-anak saya. Sebab Yesus hidup, saya yakin apa yang saya lakukan di dalam Tuhan akan bertumbuh. Sebab Yesus hidup bagi saudara. Apa iman saudara dari kebangkitan Yesus? Saudara teruskan sendiri. Sebab Yesus hidup. Mari kita bangkit berdiri begitu. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died. He lived and died to buy my pardon, to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.
can face tomorrow because He lives. All fear is gone, all fear is gone. Apa yang menjadi ketakutan kita? Because I know He holds the future, and love is worth the living just because He lives. Sementara saudara memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat tentang Paskah kita hari ini. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari kita mengerjakan bersama-sama ya keselamatan kita. Oke, untuk pengumuman selama seminggu ke depan, di hari Minggu kita akan tetap ada ibadah secara onsite. Jadi kita mengundang saudara sekalian bisa untuk hadir di hari Minggu. Nah, di hari Selasa kita akan tetap mengadakan more secara hybrid. Nanti untuk detailnya akan di-share di Instagram kita. Untuk Moment of Restoration kita juga ingin mendoakan, melayani setiap saudara yang butuh dukungan doa. Saudara bisa langsung nanti share ke Pak Agus. Nah, di hari Kamis kita ada komunitas tumbuh bersama. Kita encourage juga teman-teman untuk bisa hadir di KTB ya. Ini mumpung Paskah saya kasih sedikit kesaksian, boleh Pak ya? Jadi gini, KTB kita kan saya sama Erik Ferry ya, mungkin yang di sini itu KTB Barat 3. Nah, terus waktu itu kita ada satu kali sharing tentang daging dan roh. Itu tentang topiknya adalah daging, roh, dan jiwa. Terus suatu saat saya jujur ya, waktu itu kondisinya tuh lelah Pak. Lelah secara fisik gitu, secara rohani. Lelah kan, kita online terus KTB tuh capek. Nggak ketemu orang secara langsung, kita nggak bisa merasakan interaksinya. Waktu itu saya jujur di poin dimana saya tuh udah males KTB. Even ya udah kan nggak nyalain TV juga sambil tiduran aja di laptop gitu, sambil tiduran KTB. Udah ada rasa lelah. Nah di hari itu, tapi saya memilih untuk patuh. Saya ingat sama Pak Agus bilang, kalau kamu sudah lelah, patuh aja, datang aja ke KTB, patuh aja, anggap itu sebagai suatu kewajiban. Nah, terus akhirnya saya datang ke online tuh tetap datang walaupun udah malas banget gitu. Terus akhirnya kita sharing, kita tanya skor, bagaimana skor kejiwaan kamu, bagaimana skor kamu terhadap Tuhan. Semua 5 orang waktu itu menjawab angkanya 3. Doa males, pagi itu doa udah males, nggak doa pagi bahkan nggak doa malam, termasuk saya, termasuk Ferry, termasuk Erik, kita semua males doa. Nah tapi hari itu kita diingatkan lagi, kita dikuatkan. Berlima kita sama-sama mengaku, nilai kita 3 ya. Yuk kita sama-sama yuk maju, mau nggak jadi 7? Mau loh, Tuhan kan sudah menyelamatkan kita. Kita diingatkan hari ini kita diselamatkan dan kita dibangkitkan. Nah hari itu kita komitmen, kita mau berubah, kita mau ke angka nilai 7. Nah poin saya di sini ya, Tuhan sudah berfirman apa? Hadirilah pertemuan-pertemuan rohanimu. Kamu tinggal melakukannya kok. Kamu tinggal melakukan, Tuhan sudah tahu, kita tuh kadang kalah oleh daging. Kita tuh males, daging kita ini lebih kuat daripada roh. Nah Tuhan sudah ingatkan kita melalui ayat 1 itu, hadirilah pertemuan ibadah-ibadahmu. Jadi di sini saya encourage, saya ingatkan saudara mungkin yang sudah lama malas, patuh aja, datang aja ke KTB. Suatu kali kita dikuatkan oleh teman kita, suatu kali kita menguatkan mereka. Itu kan komunitas tumbuh bersama. Nah jadi kita ingetin saudara sekalian juga bisa untuk hadir di hari Kamis KTB minggu depan ya, mungkin ada yang onsite, online sebelum kita libur panjang ya Pak ya. Jadi hadir lagi, coba rasakan kekuatan yang kalian dapatkan dari komunitas kalian. Itu sih Pak untuk pengumuman hari ini, dan juga kita ada penyerahan anak tanggal 29 Mei buat saudara sekalian yang mungkin belum ingin menyerahkan anaknya, nanti bisa langsung mendaftar ya ke Bu Lili. Sekian pengumuman dari saya. Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Hari ini kami kembali diingatkan Tuhan atas betapa besarnya pengorbananmu. Dan hari ini kami dibantu untuk lebih mengerti, lebih bisa memahami secara literally Tuhan. Apa maksudnya pengorbananmu itu Tuhan? Tidak hanya dari cerita orang, cerita senior rohani, cerita teman, cerita orang tua, cerita turun-temurun, tapi kami alami itu sendiri Tuhan. Kami minta Tuhan Roh Kudus untuk membantu setiap kami yang mungkin masih
berjuang untuk mengerti apa itu penebusan, apa itu keselamatan. Kami berdoa Tuhan untuk masing-masing dari kami, untuk Kau bantu untuk mengerti ini Tuhan, karena ini begitu penting bagi kami. Begitu penting bagi kami Tuhan, begitu mahal harganya, sehingga maka dari itu kami harus mengerti apa esensinya itu, Tuhan, apa artinya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami sesuai dengan tugas atau PR yang sudah diberikan oleh Pak Agus, kami bisa menjawab. Karena Yesus hidup, maka kami bisa menjawab kami apa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami bersyukur dan kami meminta Engkau terus menjaga kami, Roh Kudus menjaga kami sampai selanjutnya Tuhan, dan minggu depan kami bertemu. Engkau terus jagai kami Tuhan, kami melanjutkan topik yang sama Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya dan melimpahkan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau ibu-ibu yang sedang mengandung. Diberkatilah engkau suami istri rumah tangga yang sedang menantikan keturunan. Dan percayalah Tuhan Allah yang hidup itu menjadi sandaranmu. Diberkatilah engkau orang tua yang sedang bergumul mendoakan anak-anakmu. Pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia. Dan percayalah, taruh apa yang kau lakukan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melipatkan ganda 5 roti 2 ekor ikan menjadi cukup lebih untuk 5.000 orang. Dan lakukan itu di dalam iman kepada Tuhan, penyerahan kepada Tuhan. Dan buat engkau yang sedang bergumul untuk hidup, pekerjaan, masa depan, percayalah untuk belajar, untuk melakukan bagianmu, tetapi lebih daripada itu, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu di dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkatmu, dan Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, kata firman Tuhan. Tetapi terlebih, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada waktunya. Dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan hidupmu, dan damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menguatkan engkau dan saya untuk semakin serupa dengan Yesus sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita semua didapati setia. Haleluya. Amin. Kita yang percaya katakan amin.